Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erwin Saputra, dosen pada program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Saya memiliki bidang keahlian diantaranya pendidikan bahasa Inggris dan mengampu beberapa mata kuliah di Prodi PSD maupun program studi lainnya di UPI Kampus Tasikmalaya, antara lain pembelajaran bahasa Inggris DSD, bahasa Inggris, serta bahasa Inggris bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris DSD dengan kode mata kuliah GD 200. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah keahlian inti program studi S1 PGSD yang memiliki bobot 2 SKS dan dikontrak oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, merancang, serta mempraktikkan pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi konsep bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam konteks pendidikan dasar, aspek psikologis, serta perkembangan anak dalam mempelajari bahasa asing, penciptaan lingkungan belajar yang mendukung aspek dalam belajar bahasa, serta strategi dan metode dalam mengajarkan bahasa Inggris pada siswa SD. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah case method dan team-based project melalui berbagai aktivitas seperti expository, presentasi, diskusi, simulasi, observasi sekolah, hingga proyek kolaboratif. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif, mencakup penilaian sikap, tugas individu dan kelompok, laporan case method, laporan project, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik. Selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris DSD. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan kelima. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bapak. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Saya ada gambar yang bisa dianalisis tentunya ya. Apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika melihat gambar seperti ini? Ada anak, ada gurunya, kemudian ada media pembelajaran, ada interaksi juga, proses belajar mengajar, kemudian role play, oke. Storytelling. Ya, ini lagi cerita ya, tapi menggunakan hand puppet. Kemudian ada ini apa namanya, media yang lain seperti jam, untuk telling the time misalkan ya. Ada juga parts of body. Nah, di sini. Ada apa lagi yang bisa kalian analisis dari gambar? Pembelajaran berbasis media. Pembelajaran berbasis media. Oke, penggunaan media. Oke. Kemudian, karena ini mata kuliah bahasa Inggris ya, pembelajaran bahasa Inggris, berarti kan berkaitkan dengan skill. Kira-kira skill apa yang sedang dipelajari ataupun sedang ditekankan dalam gambar ini? Speaking. Listening. Baik lagi ke skill dalam berbahasa Inggris. Ada berapa skill dalam bahasa Inggris? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Writing, Kita urutkan dulu dari yang pertama ya. reading. Aila, silakan. Ada writing, reading, listening, sama satu lagi speaking. Urutkan dari proses pemerolehan terlebih dahulu, yaitu listening, kemudian speaking, kemudian reading, dan juga writing. Ya. Jadi ada 4 ya, dan topik yang kita akan bahas adalah terkait dengan seperti yang gambar barusan, adalah learning environment atau lingkungan belajar ya. Tadi kan ada lingkungan belajar terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, speaking, ataupun listening, ataupun yang ditekankan dengan penggunaan media pembelajaran. Dan pertemuan kali ini tuh kita akan bahas terkait learning environments for children learning English language, khususnya 2 skill pertama terlebih dahulu ya, yaitu listening dan speaking. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa nanti diharapkan mampu menganalisis berbagai bentuk lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan listening dan speaking siswa SD. Kemudian juga merancang strategi pendekatan media teknik pembelajaran yang sesuai tentunya ya. Kemudian juga mengusulkan rancangan pembelajaran listening dan speaking yang kontekstual. Oke, sebelum kita bahas secara lengkap terkait dengan tujuan pembelajaran ini, kita bahas dulu terlebih dahulu terkait dengan lingkungan belajar. Oke, lingkungan belajar itu kalau misalkan kita bisa lihat ada 4 aspek secara umum ya. Tidak hanya lingkungan secara fisik, tapi apa saja? Ada fisik, ada psikologis, kemudian ada sosial ya. Dan juga ada yang memang kalau misalnya sekarang karena pembelajaran abad 21 itu ada berbasis digital, seperti itu. Jadi
Kalau misalkan dilihat, ini ada 4 setidaknya kondisi sebagai bentuk lingkungan belajar, kondisi yang mendukung proses belajar baik dari ruangan fisik gitu ya, ruangan kelas seperti ini, kemudian juga ruangan psikologis secara umum seperti misalnya suasana belajar apakah misalkan menyenangkan, kemudian juga suportif kepada anak, karena jangan sampai pembelajaran bahasa khususnya menakutkan bagi anak, khususnya ketika pembelajaran berbicara ya, karena seperti mungkin kalian rasakan sebelumnya juga, kalau listening ataupun kalau receptive skills oke lah, mengerti gitu, atau misalkan orang berbicara dalam bahasa Inggris atau apa. Cuman ketika berbicara, ketika kalian ingin berbicara sebagai penentu dari productive skills, ketika lingkungannya tidak suportif, misalkan takut disalahkan oleh orang lain, atau misalkan takut jadi sok-sokan pakai bahasa Inggris atau apa, itu kan berarti suasana psikologisnya kurang mendukung ya, seperti itu. Kemudian juga ada relasi sosial atau hubungan sosial antara guru dengan siswa dengan siswa juga ya. Nanti juga didukung dengan kegiatan pembelajaran dan juga platform digital. Dan ketika membahas terkait dengan lingkungan belajar, khususnya fisik gitu ya, yang pertama itu menurut Barrett gitu ya, ini ruang fisik yang baik itu dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Jadi ketika ruang fisiknya yang sesuai, seperti misalkan print-rich environment ya, seperti yang kita bahas di pertemuan kedua, banyak poster, banyak media pembelajaran di kelas, itu menggugah motivasi siswa dan juga bisa dijadikan sebagai input bagi siswa untuk bisa melakukan kegiatan berbahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian juga lingkungan psikologis seperti barusan kita bahas sedikit ya, bahwa lingkungan psikologis yang mendukung otonomi dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa yang berujung pada pencapaian belajar yang lebih baik. Ini menurut Rian dan Deci ya. Jadi ruangan psikologis yang memang mendukung, seperti barusan saya sampaikan, itu bisa meningkatkan pencapaian belajar yang lebih baik lagi. Ini kalau kita lihat ya, ada yang anak berbicara di depan kelas, ini kebetulan naik kursi ya, meskipun biar kelihatan dari belakang, meskipun bisa dikatakan nggak boleh gitu ya. Apalagi kalau naik meja. Ini anak yang lain tuh mendengarkan, menyimak gitu ya, ketika dia delivering speech atau bisa jadi sedang telling story gitu ya, menyampaikannya. Itu juga yang di bawah juga sama, kegiatan secara psikologisnya sambil mendukung anak-anak berdiskusi dengan yang lainnya. Ini contoh dari segi psikologis. Suasana belajarnya juga mendukung untuk pembelajaran bahasa. Kemudian lingkungan sosial, seperti kolaborasi. Ini kolaborasi, lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial dan kolaborasi, ini dapat meningkatkan keterampilan interpersonal dan akademik siswa. Ketika ada kegiatan kolaborasi antar siswa dalam bentuk group work ataupun seperti misalkan yang di bawah, gambar ilustrasi di bawah gitu ya, ini pair work, kegiatan berdua dengan teman sebangkunya. Ini bisa meningkatkan keterampilan interpersonal, karena kemampuan bahasa itu bukan hanya kemampuan mampu menghafal kosakata ataupun bisa pronunciation atau pelafalan yang baik ya, tetapi juga bagaimana berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan interlocutor, dengan sesuai, dengan tepat, dengan berterima. Dan ini adalah kemampuan keterampilan interpersonal yang memang harus diperkuat, yaitu dengan lingkungan sosial yang mendukung seperti itu. Dan terakhir ada lingkungan digital. Ini menurut Means di tahun 2013 itu ya, lingkungan digital dalam bentuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kalau misalkan sekarang kan banyak sekali ya digital tools for learning untuk pembelajaran bahasa ataupun untuk pembelajaran secara umum yang nanti ujungnya bisa dikaitkan untuk misalnya meningkatkan kosakata siswa. Kebanyakan di SD itu kalau bisa kita lihat yang kurang itu adalah kosakata kan ya, atau apa lagi yang berdasarkan apa yang sudah kalian observasi di sekolah sebelum-sebelumnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kosakata, pelafalan, kemudian menulis, terus apa lagi yang memang menjadi tantangan besar bagi siswa SD yang merupakan young learners dibandingkan dengan orang dewasa yang mungkin kesulitan atau tantangannya berbeda. Memang kebanyakan sih kosakata ya, karena kan dasar. Kita jika ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak tahu kata tersebut dalam bahasa Inggris, jadi ujung-ujungnya adalah nunjuk aja kan ya. Nah, jadi itulah yang menjadi keterbatasan atau tantangan yang memang menjadi hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran di sekolah dasar, dan bisa dibantu dengan pembelajaran yang melibatkan teknologi digital ya, seperti misalnya menggunakan augmented reality atau virtual reality yang nanti seakan-akan siswa tuh
melihat secara nyata benda yang memang sedang dibahas gitu dalam bahasa Inggris tentunya, atau juga setidaknya menggunakan video ataupun gambar juga bisa ya, seperti itu. Jadi intinya kalau sekarang dalam pembelajaran digital, dalam konteks digital tuh tidak bisa dihindarkan. Kemudian, jadi apa yang harus dirancang nih untuk pembelajaran listening dan speaking menurut kalian? Apakah metodenya? Ya, metode Kemudian? bisa, tekniknya juga bisa. Media. Kemudian apa lagi? Media. Media. Terus apa lagi kira-kira yang memang harus dirancang agar bisa memaksimalkan lingkungan belajar yang suportif secara fisik, secara psikologi, secara sosial dan juga digitalnya? Pembelajaran interaktif yang menekankan pada keterlibatan siswa. Oke, pembelajaran interaktif yang melibatkan interaksi antar siswa ya, yang memang ujungnya adalah agar siswa bisa act out atau bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau misalnya sambil mendengar berinteraksi berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan temannya. Ada banyak hal sebenarnya ya yang bisa dirancang. Seperti halnya tadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ya bisa merancang materi, metode, kemudian juga teknik ataupun pendekatannya satu paket di sana, dan juga media pembelajarannya yang bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya listening dan speaking. Secara teori ada beberapa banyak pilihan yang bisa kalian pilih untuk digunakan sebagai teknik atau metode pembelajarannya. Yang paling populer itu kalau misalnya untuk pembelajaran speaking, khususnya di kelas rendah itu adalah total physical response. Ada yang sudah tahu total physical response? Oke, total physical response adalah ketika responnya dalam bentuk fisik, gitu ya. Guru menyampaikan secara lisan, berarti kan ada sesuatu yang didengar oleh siswa dan direspon bukan dengan kata-kata ataupun dengan ucapan, tetapi dengan fisiknya. Seperti misalkan dalam video ini, guru meminta siswanya itu untuk menyentuh kepalanya, touch your head. Si anak responnya dengan memegang kepalanya, atau touch your hand, atau yang lainnya seperti itu. Ini untuk kelas rendah, seperti kelas 1 nih masih relevan ya. Tapi ketika yang sudah dewasa, atau yang kelas 6, bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya seperti ini. Kemudian yang kedua, role play. Ini yang sering kita bahas juga ya sebelumnya, role play, bermain peran. Bermain peran seperti apa? Banyak ya. Kalau misalkan di sini seperti kalau kegiatan di sekolah kan ada market day ya. Nah, bagaimana kalau market day-nya dilaksanakan saja dalam bahasa Inggris? Itu kan bisa ya. Ada bargaining, ada tawar-menawar, misalkan kalau seperti di pasar, atau ada transaksi, pemberian penyampaian uang ataupun mengambil barangnya seperti apa, itu bisa dilakukan dengan bahasa Inggris. Atau hal-hal yang simpel seperti menyapa teman, say hi ketika berpapasan di tempat di luar sekolah misalkan ya, itu juga bisa. Jadi ini adalah bermain peran, tapi situasinya sehari-hari tentu ya. Kemudian juga pilihan yang lain bisa ada songs and chants. Ini seperti penggunaan lagu sederhana dalam bahasa Inggris gitu ya. Seperti misalnya lagu Head, Shoulders, Knees and Toes. Udah hafal kan ya lagunya? Ini biasa diputar di Cocomelon biasanya. Tapi ini relevan ya dengan anak SD. Nanti ada ritme, ada penggunaan ritme, kemudian ya lagunya juga sederhana ya, tidak terlalu banyak kosakata yang ini, tetapi siswa mendengarkannya juga dan ikut juga berbicara. Sedikit berbeda dengan yang total physical response yang hanya menggunakan fisik ya sebagai responnya, tetapi kalau ini juga bisa disampaikan secara lisan seperti itu. Kemudian ada juga digital storytelling, tapi sedikit berbeda ya dengan digital storytelling. Kita seperti membuat vlog. Pernah kan ya membuat vlog? Seperti apa? Seperti kayak gimana kira-kira? Itu tata cara membuat apa gitu, tata cara praktikum tentang pembelajaran IPA gitu, vlog. Vlognya seperti itu, pernah ya membuatnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya digital storytelling dalam bentuk menceritakan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam konteks ini siswa mendengarkan dulu cerita digital gitu ya. Bisa diambil dari YouTube misalnya, paling mudah. Atau menggunakan aplikasi seperti Storybird atau Little Fox atau yang lainnya. Yang di sana memang sudah ada cerita, kemudian ada subtitlenya. Kemudian nanti guru meminta siswa menceritakan kembali. Jadi seperti retelling story. Sedikit sama juga dengan misalkan storytelling ketika diberikan bentuknya adalah
buku ataupun buku cerita ataupun penggalan cerita ya. Tetapi ini bentuknya adalah menggunakan digital, bisa diberikan lewat link, lewat handphone ataupun nanti bersama-sama di kelas seperti itu. Jadi banyak ya. Ini baru teknik atau metode pembelajaran. Belum dengan yang lainnya. Untuk bisa memfasilitasi pembelajaran speaking dan juga listening siswa di kelas. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Ini banyak sekali ya yang bisa digunakan media pembelajaran karena siswa SD itu masih masuk ke siswa yang membutuhkan hands-on experience yang melibatkan panca inderanya ya. Jadi usahakan memang libatkan media yang fisik ya, atau real object atau realia atau semisalnya. Misalkan seperti ini ada hand puppet seperti yang di gambar pertama yang tadi saya sampaikan. Kemudian apa lagi? Yang pernah kalian lihat di kelas ketika observasi? Word card ya, kartu kata ya. Kemudian ada jam. Jam biasanya memang setiap kelas suka ada ya, tapi ada yang cuma di dinding aja ditempel atau memang yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Tapi memang pernah melihat kegiatan pembelajaran yang menggunakan jam kan ya? Untuk misalnya telling the time atau setidaknya digambar aja ya di papan tulis misalkan seperti itu. Terus ada yang pernah lihat pakai paper dolls kan di kelas? Belum ya. Ini bisa nih, ada card games ya, kartu permainan seperti pakai kartu Uno atau apa ya. Tapi tentu nanti disesuaikan atau yang lainnya, atau flashcard ya, misalkan ya. Flashcard juga bisa. Ini media pembelajaran yang diantaranya bisa digunakan dan simple dan bisa men-trigger siswa dalam pembelajaran speaking dan juga listening ya. Speakingnya tentu ketika menggunakan misalkan puppets, misalkan mereka bercerita menggunakan menceritakan ulang cerita sebelumnya dengan menggunakan bonekanya seperti itu atau yang lainnya, atau telling the time ya. Misalkan menanyakan misalnya menggunakan role play, what time is it now? Jam berapa sekarang? Nah, lihat aja jamnya, ini bisa dijadikan medianya seperti itu. Kemudian yang lainnya juga seperti ini ya, maps. Ini maps tidak hanya digunakan sebagai pajangan saja, tapi juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa. Kemudian ada wall chart, ada board games, ada word card display, kemudian building block. Ini bukan hanya di TK aja ya, ada building block. Kita bisa bawa tuh ke kelas dan bisa terutama di kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2 atau fase A, ya memang bisa membuat siswa tuh lebih belajar menyenangkan. Lingkungan fisiknya juga mendukung ya secara langsung karena situasinya ada media yang bisa mereka pegang, mereka gunakan. Secara suasana psikologis juga sama ya, karena suasana menyenangkan seperti sedang bermain di rumah, Jadi mereka bisa belajar dengan senang ketika belajar listening dan juga speaking-nya. Kemudian juga yang paling ini mungkin multimedia ya, karena kalau menggunakan multimedia ya kita lebih mudah untuk mencarinya meskipun porsinya juga sedikit. Kenapa? Seperti yang tadi sampaikan, siswa kelas rendah atau siswa SD pun itu ya secara keseluruhan itu masih masuk ke fase apa? Operasional konkret ya perkembangannya. Jadi masih perlu menggunakan media yang berbasis hands-on, yang bisa dipegang, yang bisa diraba ataupun yang memang menggunakan panca indera seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya punya beberapa kasus yang bisa nanti mahasiswa bahas, identifikasi. Jadi sekarang kita akan laksanakan group work. Ya, silakan nanti identifikasi aspek yang mendukung dan juga menghambat ya perkembangan listening dan speaking dari masing-masing kasus. Ini ada 3 kasus, berarti untuk 3 kelompok, dan nanti silakan sertakan solusi yang ditawarkan kelompok. Nanti mahasiswa diberikan kesempatan sekitar 20 menit untuk kegiatan berkelompok. Kemudian nanti setelah itu ada presentasi ya.
Ini penilaiannya tentu ada terkait dengan identifikasi aspek yang mendukung sebanyak 20%, kemudian identifikasi aspek yang menghambatnya. Solusi yang diajukan itu lumayan besar ya, 30%, kemudian keterlibatan kelompok dalam kerjasama 10%, dan kualitas penyajian serta struktur ketika nanti presentasinya. Seperti itu. Baik, saya bagikan terlebih dahulu. Kasusnya berbeda ya. Ada beberapa kasus yang berbeda dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kondisi kelasnya berbeda dan tantangan yang dihadapi juga berbeda. Ya, dianalisis terlebih dahulu, dan nanti bisa ditawarkan solusinya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bapak. Belum. Oke, kita tunggu yang lain ya. Belum selesai, masih ada waktu. 2 menit lagi. Oke, waktu habis. Baik, kita akan mengundang perwakilan setiap kelompok ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan, kelompok pertama. Baik, kelompok pertama ini kasusnya seperti ini ya. Di SD Bahagia, guru meminta siswa kelas 5 membaca dialog dari buku dalam kelompok. Namun saat kegiatan berlangsung, hanya beberapa siswa yang mendominasi berbicara, sementara siswa yang lain lebih pendiam dan hanya melihat serta tidak aktif. Guru menyadari bahwa anak-anak dengan kemampuan bicara rendah cenderung menghindari kegiatan speaking meski mereka memahami dialognya, isi dialognya. Ini kondisi kelasnya nih, bahan ajaranya cukup, ada dialog tematik, tapi tidak ada penggunaan media audio. Dan kegiatan belum memfasilitasi partisipasi yang setara. Silakan kelompok pertama bisa menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan terkait hasil analisis dari kasus pertama dan juga solusi yang kami sarankan nanti pada kasus yang pertama ini. Strategi, teknik, aktivitas siswa, dan juga media pembelajaran yang kami sarankan. Kami itu menggunakan strategi atau model pembelajaran berbasis role playing nantinya, yang dimana kami menggunakan teknik siswa itu berpasangan maju ke depan dan membacakan dialog di kelas. Berdasarkan e-modul tadi ya, e-modul interaktif. Jadi siswa itu maju membawa ponselnya dan membacakan dialog di kelas secara berpasangan dengan menggunakan media e-modul tadi gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Oke, ini kelompok kedua dengan kasus kedua yaitu di SD Cahaya Ilmu. Ya, guru menggunakan video interaktif. Nah, beda dengan yang tadi ya, tidak ada audio, tidak ada video. Di sini ada audio, ada videonya, video interaktif bahkan ya, berbahasa Inggris untuk melatih listening siswa kelas 4. Namun, banyak siswa hanya menonton tanpa benar-benar memahami isi atau tujuan pembelajarannya. Dia cuma nonton, pasif gitu aja tanpa mengerti isinya kayak gimana. Dalam sesi speaking, mereka cenderung meniru tanpa tahu maknanya, suara jelas, media bagus, tapi pemahaman dan keberanian berbicaranya masih rendah. Kondisi kelasnya, lingkungan fisiknya itu ada TV interaktif gitu ya. Guru juga sudah menggunakan media digital, beberapa siswa aktif, tapi sisanya hanya meniru saja. Dan pembelajaran sangat teacher centered atau teacher oriented. Bagaimana analisis dari kelompok kedua? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk solusinya yaitu menggunakan metode role play. Ya, untuk sumber belajarnya di sini guru menggunakan media digital. Nah, untuk hambatannya di sini karena siswa masih ada di tahap operasional konkret, ya, jadi siswa masih membutuhkan media yang lebih nyata gitu, Pak, yang hands on gitu. Yang hands on ya. Pembelajaran masih berpusat di guru dan siswa kurang dilibatkan dalam pembelajarannya. Nah, untuk solusinya yaitu bisa menggunakan metode role play tadi, jadi agar siswa dilibatkan gitu dengan bermain peran. Strategi atau model pembelajaran yang saya ajukan yaitu menggunakan metode role play dengan siswa berpasangan untuk memerankan apa yang guru berikan
dari e-modul. Nah, untuk teknik yang digunakan yaitu dengan simulasi terbimbing. Jadi meskipun anak bermain peran, tetapi guru masih membimbing siswanya. Sedangkan untuk aktivitas siswa yaitu dengan menggunakan bahan ajar tambahan dan menggunakan media seperti buffet. Jadi dalam menggunakan metode role play juga siswa itu menggunakan buffet seperti boneka. Jadi siswa mengetahui peran, misalnya ada yang menjadi gajah atau menjadi kelinci gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Luar biasa ya. Menggunakan hand puppet ya. Sekarang kita undang kelompok terakhir, kelompok 3, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Semangat. Oke, ini kasusnya. Silakan bagaimana analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk strategi yang dirancang oleh kelompok kami itu ada role playing. Teknik yang digunakannya kolaboratif. Aktivitas siswanya berkelompok, jadi setiap peserta didik memiliki peran. Untuk media, untuk strateginya itu kami menggunakan role playing dengan market day. Oke, market day. Ya, kolaborasi dengan market day menggunakan bahasa Inggris. Untuk hands on dari peserta didiknya itu membawa barang-barang yang akan dijual di market day-nya. Kemudian bahan ajarnya dibantu dengan storybook, bisa nanti guru menyiapkan story media digital aplikasi gitu ya, maupun nanti bisa di ini buku juga. ada bentuk buku bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada komentar? Silakan Zahra dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk komentar dari saya lebih tepatnya saran lain gitu. Karena kasusnya itu siswa kelas 2 itu berebut menjawab. Jadi situasi itu kurang terkendali ya. Gimana kalau dibuat battle, misalnya seperti cerdas cermat dibagi per kelompok. Jadi anak-anak tuh punya giliran ya? Iya, punya giliran. Jadi terbimbing, terus juga mereka tuh termotivasi untuk mengejar skor yang lebih tinggi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nih, 3 kasus ini berbeda ya. Ada yang pertama, kondisinya seperti itu. Yang kedua, siswanya seperti apa, medianya juga udah canggih tapi siswanya nggak aktif. Ini yang ketiga, siswanya aktif banget, tetapi gurunya yang kewalahan, kecapean gitu ya, karena ini seperti itu. Ini situasi seperti ini mungkin sekali dihadapi ketika nanti kalian mengajar bahasa Inggris di SD, di beragam sekolah tentunya, di beberapa sekolah. Dan bisa dijadikan nanti alternatif ke depannya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau bisa itu, jadi nanti kalian sebagai seorang guru tugasnya memberikan exposure yang lebih luas lagi atau yang lebih lengkap di kelas agar bisa memfasilitasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya listening dan juga speaking gitu ya. Karena kedua skill itu sebenarnya sangat-sangat vital, karena kan skill yang memang acquired, diakuisisi atau diperoleh lebih awal, khususnya kalau dari segi teori second language acquisition ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada tugas ya, ini tugasnya individu. Nanti silakan mahasiswa bisa melaksanakan refleksi. Ini apa pelajaran terpenting dari diskusi kasus hari ini? Dan bagaimana nanti kalian menerapkannya saat mengajar di SD? Karena nanti kan pertemuan ke-9 kalian ke sekolah mempraktikkan pembelajaran yang tentunya sudah disusun dari pertemuan ke-7 dan ke-8 untuk bisa dipraktikkan di kelas masing-masing ya di SD. Dan kita tidak bisa prediksi seperti apa nanti sekolahnya, situasi belajarnya dan segala macamnya. Jadi ini sebagai persiapannya aja nanti mendukung praktik pembelajaran nanti akan dilakukan di pertemuan 9. Nanti silakan lakukan refleksi dengan cara ditulis minimal 500 kata. Kemudian nanti jangan lupa dikumpulkan di LMS, di spot kita ya, spot UPI Edu. Nanti minggu depan kita akan bahas. Sekalian juga membahas terkait dengan bagaimana memaksimalkan lingkungan belajar untuk belajar membaca dan juga menulis. Ya, seperti itu nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, diskusi kelompoknya, kemudian juga presentasinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.